Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Gama, kembali lagi di Gama Talk Show. Talk Show kali ini kita akan membahas tentang Hari Raya Idul Fitri. Hayo, siapa yang udah gak sabar buat lebaran? Udah pada beli baju lebaran belum nih? Oke, gak usah lama-lama lagi, langsung aja kita mulai talk show-nya. Nah, Sobat Gama, narasumber kita kali ini adalah sosok yang sangat menginspirasi dan beliau juga banyak digemari oleh para peserta didik di SMP Islam Al-Azhar 35 Karawang. Langsung aja kita sambut Pak Dodi. Nah, Pak. Nah, Bapak bisa perkenalkan diri terlebih dahulu, Pak. Baik, bismillah. Nama Bapak Dodi Hamdani, biasa dipanggil Pak Dodi. Bapak ngajar mata pelajaran bahasa Arab dan juga mata pelajaran pendidikan agama Islam, seperti itu. Oke, Pak. Nah, Pak, kan kali ini kita akan membahas tentang Hari Raya Idul Fitri nih, Pak. Ya. Kita penasaran nih, Pak, menurut Bapak apa itu makna dari Idul Fitri? Makna Idul Fitri ya. Ya, Pak. Baik, dilihat dari bahasa Idul Fitri. Nah, jadi Id itu adalah hari raya, kemudian Fitri itu fitrah, atau biasa orang mengartikannya kemenangan. Jadi Idul Fitri adalah hari raya kembalinya kepada fitrah manusia, atau hari raya di mana semua umat muslim merayakan kemenangan mereka. Seperti itu secara bahasa. Adapun secara kita pahami bersama bahwa Idul Fitri adalah hari raya umat Islam yang dirayakan setelah melaksanakan 1 bulan penuh berpuasa di bulan Ramadan, seperti itu. Oh, jadi maksud kemenangan itu dari apa, fitrahnya mereka atau sudah melawan nafsu gitu, Pak? Ya, betul. Jadi kemenangan yang dimaksud adalah mereka bisa menaklukkan, jadi menaklukkan hawa nafsu mereka untuk bisa berpuasa sebulan penuh. Bayangkan sebulan penuh ya. Kalau di hari pertama, kedua mungkin kerasa lemes ya, tapi ketika ini merupakan kewajiban dari Allah, mereka sabar, mereka terus melaksanakan selama 1 bulan. Maka ketika mereka sudah selesai selama 1 bulan penuh, maka mereka merayakan kemenangan itu dengan kembalinya kepada fitrah manusia, bahwa semua tunduk dan taat atas perintah Allah, seperti itu. Oh, gitu, Pak. Oh iya, Pak, kan saya pernah dengar nih, Pak, bahwa kalau misalnya di hari raya Idul Fitri itu ada sunah-sunah yang bisa kita lakukan nih, Pak. Ya. Nah, mumpung ada Bapak, mungkin sobat-sobat Gama di rumah juga penasaran nih, Pak, sunnah apa saja yang bisa dilakukan saat Idul Fitri dan yang mana yang paling sering Bapak amalkan? Baik, alhamdulillah. Sobat Gama, dari yang tadi ditanyakan terkait sunnah Idul Fitri ya, alhamdulillah biasa kita lakukan, termasuk Bapak ya dan teman-teman di rumah. Yang pertama, ketika hari raya Idul Fitri, setelah melaksanakan sholat subuh, itu biasanya kalian mandi ya, artinya bersih-bersih, atau bahkan lebih bagus lagi sebelum subuh itu, artinya mandi bersih-bersih. Kemudian setelah itu jangan lupa makan dan minum. Nah, jadi makan minum, bahwa kamu membatalkan setelah sholat subuh. Kalau di Ramadan itu kan nggak boleh, artinya berpuasa. Tapi kalau di hari raya disunahkan membatalkan lebih awal sebelum pelaksanaan sholat. Kemudian selain itu kita juga disunahkan untuk memperbanyak takbir, takbir mengagungkan Allah. Jadi sambil berjalan menuju masjid, kemudian di sela-sela waktu kita perbanyak takbir ya. Kemudian selain itu ketika kita berangkat ke masjid, kita mengambil jalan yang berbeda ketika berangkat sama pulang dari masjid. Jadi berangkat kita menggunakan jalan A, kemudian pulangnya kita menggunakan jalan lain, jalan B, seperti itu. Disunahkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, seperti itu. Mengapa kita harus cari jalan yang berbeda gitu, Pak, saat mau berangkat ke masjid, Pak? Baik, selain ini merupakan sunnah yang dicontohkan Nabi, ada hikmahnya tentunya. Yang pertama, ketika kita berangkat itu pastinya kita bertemu sama orang, betul ya? Kita salaman, tegur sapa, memberikan salam, senyum. Nah, kemudian ketika
ketika pulang ke rumah mengambil jalan yang lain, berarti kita pun bisa bertemu dengan orang yang berbeda, sehingga bisa lebih banyak menyapa orang, mendoakan orang, dan juga tegur sama-sama orang gitu. Oh, seperti itu, Pak. Betul. Nah, Pak, kan kita udah ngebahas makna sama sunnah-sunnahnya nih, Pak. Betul. Kita juga penasaran nih, Pak, apa keutamaan yang bisa kita rasakan saat Idul Fitri? Keutamaan saat Idul Fitri ya? Iya, Pak. Baik. Keutamaan Idul Fitri yang bisa kita rasakan dan juga kita ambil hikmahnya ya. Yang pertama itu kita bisa merasakan rasa syukur yang sangat tak terhingga, karena ketika kita bisa merasakan syukur kepada Allah, berarti kita bisa merasakan nikmat yang banyak dari Allah. Karena salah satu dalil di dalam surah Al-Baqarah ayat 185 ya, di sana 85 ada kalimat walitukabbirullaha ala mahadakum wala'allakum tashkurun. Jadi di sana bersyukur. Jadi hikmahnya kita harus banyak bersyukur kepada Allah. Jadi setelah kita menjalankan puasa Ramadan sebulan penuh, itu merupakan nikmat dari Allah. Karena ketika kita melaksanakan itu sebagaimana yang disampaikan oleh baginda kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa ketika orang puasa Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharapkan pahala dari Allah, maka dia akan kembali nanti seperti bayi yang baru dilahirkan. Jadi akan kembali kepada fitrah tadi, kepada kesucian. Maka bersyukur, insya Allah selama Ramadan kita puasa kembali kepada fitrah, maka dosa-dosa kita diampuni semua. Maka wajib dan patut kita bersyukur kepada Allah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, hikmah dari Idul Fitri ini kita bisa melaksanakan silaturahmi dengan saudara, dengan keluarga, dengan teman, dengan tetangga. Karena di sini momen dimana ketika kita bisa melaksanakan puasa sebulan penuh, kembali kepada kemenangan, dan kita pun di sana tegur sapa. Lagi-lagi kebiasaan di kita biasanya saling maaf-maafan ya, maaf lahir batin. Nah itu artinya selain kepada Allah dosa-dosa diampuni, maka sesama manusia juga harus, karena sesama manusia itu saling memaafkan antara sesama. Nah itu dua hikmah yang sering dan harus kita betul-betul merasakan saat Idul Fitri ya. Jadi bersyukur kepada Allah, kemudian kita bisa mempererat tali silaturahmi dengan anjang sana anjang sini kepada sanak famili keluarga kita, seperti itu. Oh, berarti keutamaan dalam Idul Fitri itu sangat positif dan indah-indah ya, Pak? Betul, gitu. Oh, baiklah Sobat Gama, itu tadi adalah pembicaraan kita seputar Hari Raya Idul Fitri. Semoga Idul Fitri kali ini bisa menjadi sangat bermakna bagi sobat-sobat Gama di rumah. Terima kasih juga kepada Pak Dodi yang sudah menjadi narasumber hari ini dan sudah sharing-sharing kepada kita. Sekian dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di talkshow selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.